Firman Tuhan bukan hanya janji dan hanya katanya, tetapi terbukti. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji Tuhan adalah suatu kepastian. Dan jika Allah berjanji, pastilah Dia menepati sesuai kairosnya Tuhan. Cara dan kehendak kuasa kasih-Nya. Saudara hanya butuh iman, kepercayaan, pengharapan, kesabaran dan kesetiaan menantikan pertolongan akan penggenapan janji-Nya. Maka peganglah firman Tuhan, imani dan amini janji-janjinya. Tetaplah berdoa, setia dalam proses, cari kehendak Tuhan, taat, setia, dan bersyukur dalam segala hal. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Raja Daud menyimpan janji Tuhan dalam hatinya. Sebab dengan memegang janji Tuhan dia akan hidup dalam kepastian. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Daud seorang raja yang berkenan di hati Tuhan dan diberkati Tuhan adalah karena setia dalam Tuhan. Maka mari kita juga hidup dalam janji Tuhan, pegang dan hidupi firman Tuhan. Dia Allah kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Tuhan akan selalu ada menyertai, menjaga, melindungi, memberi kelegaan, damai, sukacita, dan memberkati di setiap langkah kehidupan kita. Saya punya kesaksian pada tahun 2007. Saya sudah 4 tahun menikah, tetapi sudah lama menunggu, saya belum dikaruniai anak. Berbagai macam hal sudah dilakukan untuk supaya bisa mendapat anak. Dan pada tahun 2007, sekitar bulan 2, saya pergi ke rumah teman yang baru melahirkan. Dan teman saya di perjalanan berkata kepada saya, nanti kalau kamu di sana ambilnya popok bayi tanpa sepengetahuan orang tuanya atau keluarganya. Yang pasti sepertinya kita mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan berarti mencuri. Pada saat itu saya tidak berkata apa-apa, saya hanya tersenyum karena saya sangat yakin dengan percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan kepada saya sesuai janjinya, memberikan kepada saya keturunan. Setelah pulang, saya ditanya teman saya lagi. Dia bertanya, apakah kamu sudah mengambil? Saya bilang tidak. Tetapi setelah dia tahu bahwa saya tidak mengambil, dia sepertinya kecewa dengan saya. Dan saya merasa seperti ada dalam tekanan. Dan membuat hati saya menjadi bersedih. Dan setelah saya di tempat kerja saya masuk ke kamar mandi, ke toilet. Saya membuka keran sekencang-kencangnya, saya berdoa kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Saya berkata, saya dalam doa saya, Tuhan, dengarkanlah saya Tuhan. Jangan izinkan saya dipermalukan oleh karena Engkau Tuhan. Tuhan, apakah saya harus mempunyai anak sebatas saya mencuri? Saya bilang tidak Tuhan. Engkau Allahku yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang saya sembah. Engkau melebihi dari segalanya. Sedangkan laut yang begitu besar bisa Engkau pisahkan Tuhan menjadi 2 bagian.
supaya bangsamu bisa menyeberang masuk ke tanah perjanjian. Saya juga percaya Tuhan bahwa Engkau bisa menghentikan haid saya. Saya tidak haid lagi di bulan ini dan saya akan mendapat anak. Sesudah saya berdoa, saya mengimani bahwa saya telah menerimanya. Saya mau berdoa dan saya mau menyebutkan namanya. Dan besoknya saya pergi ke toko buku rohani Kristen. Saya mencari nama yang sesuai dengan karunia Tuhan, berkat Tuhan. Dan saya menemukan namanya Juan Nathanael. Karena ada di situ Nathanael, berarti ini bulan Desember, cocoknya masa Natal. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, namanya Juan Nathanael. Saya mau lahir dia di bulan Desember. Tidak tahun depan Tuhan, saya minta tahun ini. Dan saya berdoa, selalu saya berdoa walaupun belum ada di dalam, saya belum tahu ada tanda-tanda di dalam rahim saya ada anak. Saya sudah berdoa. Saya selalu menampangkan tangan saya di perut saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Juan Nathanael, anak laki-laki lahir di bulan Desember. Saya minta laki-laki karena dia adalah mau jadi pahupu pangguari, anak pangguari. Saya menantikan janji Tuhan dan puji Tuhan, Allah menggenapinya semuanya. Lahir di bulan Desember dan anak laki-laki. Demikianlah berkat Tuhan. Dia menggenapi janjinya. Ketika kita setia, ketika kita mau berseru berserah padanya, dia menggenapi. Firman Tuhan, janjinya bukan hanya janji dan bukan hanya katanya, tetapi setiap orang bisa merasakannya dan mengalaminya. Dan begitu juga saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, apakah saudara saat ini ada bergumul sesuatu? Janji Tuhan adalah iya. Bukan hanya katanya, saudara pun akan bisa mengalami. Datang pada Tuhan, berseru padanya, setia padanya. Dalam menanti janji Tuhan, tetaplah bersabar, hilangkan kekhawatiran dan kegelisahan, bahkan ketakutan yang membuat saudara meragukan dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mendahului jalan Tuhan sehingga saudara menyimpang dari jalan Tuhan, jatuh dalam dosa dan semakin jauh dari berkat itu sendiri. Berpeganglah pada firman dan janji Tuhan. Simpanlah dalam hati sebagai kekuatan dan menjadi ketetapan hati. Jauhilah setiap sikap yang mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyertai saudara dan memberkati kehidupan saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas janji-janjimu, atas firman-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau yang terus menggenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat-berkat-Mu yang berlimpah, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau ada di dalam Engkau, Tuhan, di dalam rancangan-Mu. Kami mau di dalam rencana-Mu, Tuhan. Hidup kami, masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang terus berotoritas, Engkau yang terus mendandani kehidupan kami semakin menaik. Engkau yang terus memberikan kepada kami Tuhan jalan. Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menyertai kami supaya kami boleh berjalan dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan hati-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Ya Allah Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu. Kami mengucap syukur oleh bilur-Mu, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan, dan yang dalam tekanan Engkau berikan kelegaan, dan yang dalam duka Engkau beri penghiburan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak disanjung dan dipuji. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.